pernyataan eksplisit dari dalam Alkitab. Sementara Alkitab menyatakan kondisi manusia secara umum yang namanya orang atau manusia itu berbuat dosa, tapi ada perkecualian, yaitu ada orang yang tidak berbuat dosa, dan itu ada ayatnya. Nah sekarang kalau memang mereka mau menambah lagi satu orang di dalam perkecualian itu, yaitu Bunda Maria, ya dasarnya apa? Ayatnya mana? Nah lalu mungkin dalam keadaan yang diharuskan untuk mencari dukungan ayat itu, lalu akhirnya mulai mencari ayat secara sembarangan, seperti Romo Cafe itu loh, pakai 1 Yohanes 3 ayat 6 itu. Nah sekarang yang satu ini pakai Yeremia 1 ayat 5 lagi. Nah sekarang saya akan jelaskan bagaimana dia bilang kalau Maria tidak berdosa, artinya itu adalah tamparan keras bagi para pendeta. Ya, shalom saudara. Beberapa hari lalu saya memposting sebuah video tanggapan di YouTube terkait dengan cara Romo Cafe membuktikan dari Alkitab bahwa Maria tidak berdosa. Itu dalam sebuah diskusi atau debat dengan seorang anak muda. Dan saya menanggapi itu karena Romo Cafe ini menggunakan ayat 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Ya, karena setiap orang yang tetap berada di dalam dia ini kan Kristus ya, tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau berada di dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Setelah itu si Romo ini lari ke cerita Injil bahwa Yesus berada di dalam rahim Maria. Nah, sehingga Maria tidak berdosa. Nah, saya sudah menunjukkan bahwa ini suatu pemahaman hermeneutika yang fatal. Kenapa? Karena berada di dalam dia di sini itu bukan keberadaan fisik. Ya, sementara kalau itu dibandingkan dengan keberadaan Yesus di dalam rahim Maria, itu keberadaan fisik. Fisiknya Yesus ada di dalam fisiknya Maria. Sementara kalau ini setiap orang yang berada di dalam dia, Kristus, itu bukan fisiknya orang, berada dalam fisiknya Tuhan. Nah, jadi itu pemahaman yang kacau terhadap kata ini ya. Lalu yang kedua itu adalah bahwa itu ada urutan yang dibalik. Kalau di ayat ini kan adanya orang berada di dalam dia, Yesus. Jadi yang ada di dalam Kristus itu orang berada dalam Kristus, tapi dilarikan ke Yesus ada di dalam Maria. Itu kan terbalik. Ini orang berada dalam Kristus, yang di sana itu kan Kristusnya yang ada dalam orang, itu sudah terbalik. Ya. Lalu yang ketiga ini dikatakan bahwa tidak berbuat dosa, ya, tidak berbuat dosa ini bukan berarti sama sekali tidak berbuat dosa. Karena kalau ini dianggap suci sempurna, itu berarti setiap orang yang di dalam dia, yang percaya pada Kristus, nah itu pasti tidak berbuat dosa sama sekali, suci semua. Tidak, dari bahasa Yunaninya, tidak berbuat dosa lagi, ini dalam present indikatif aktif ya, artinya bahwa tidak terus-menerus berbuat dosa. Jadi dengan makna kata tidak berbuat dosa di sini, itu bukan berarti suci sempurna. Karena itu rasanya tidak cocok untuk menggunakan ayat ini untuk menggambarkan Maria yang dipercayai di dalam Katolik sebagai tidak berdosa sama sekali. Nah ini sudah saya tanggapi, sudah, silakan lihat video saya saja. Tapi tadi saya dikirimi oleh satu teman saya, ada orang WA dia yang berisi tanggapan terhadap saya ya. Nah ya ada beberapa poin di situ, tapi ada sesuatu yang menarik karena nanti kan kalau dalam tanggapan saya terhadap Romo Cafe itu kan saya juga menggunakan ayat yang menunjukkan bahwa Maria itu juga adalah orang yang berdosa juga. Karena Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Ya, Maria kan termasuk orang, berarti dia berbuat dosa juga. Di dalam Lukas pasal 1, nyanyian pujian Maria itu, bahwa Maria menyebut Allah sebagai juru selamatku. Artinya Maria orang berdosa yang perlu diselamatkan. Nah, tapi terlepas daripada itu, ada teman saya mengirim ada tanggapan dari orang yang mempersoalkan Roma 3 ayat 23. Karena Roma 3 ayat 23 itu bilang semua orang berbuat dosa. Dan kalau itu dipakai untuk menyatakan bahwa Maria juga termasuk orang, dan karena itu dia juga termasuk berbuat dosa, lalu ada menariknya, ada tanggapan begini, saya baca WA-nya saja ya. Nah, orang itu memberi tanggapan bilang, di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat ini sering dikutip oleh para pendeta agar bisa menyatakan bahwa Maria berdosa. Lalu bagaimana dengan Yeremia 1 ayat 5? Bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Lalu, setelah kutip ayat itu, orang itu berkata, jika Maria berdosa, maka ayat ini adalah tamparan keras bagi para pendeta. Ayat ini menyatakan bahwa Allah telah menyiapkan dan menyucikan seorang nabi. Apakah nabi ini bukan manusia? Kalau dia manusia, maka dia berdosa, maka ayat ini akan bertentangan dengan Roma 3 ayat 23. Nah, itu kira-kira tanggapannya ya. Ah, Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Jadi kira-kira orang ini mau berkata begini, bahwa kalau Roma pasal 3 ayat 23 itu mau diberlakukan bahwa semua orang itu adalah orang berdosa, berlaku mutlak, maka jadi masalah tuh dengan ayat ini, karena ternyata Nabi Yeremia itu ternyata sebelum dia dilahirkan, Tuhan telah menguduskan dia. Ya, aku telah menguduskan engkau. Itu terjadi sebelum aku membentuk engkau dalam rahimmu. Berarti Nabi Yeremia ini kan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu, kira-kira orang ini akan berkata, karena itu maka dia tidak bisa berdosa. Karena kalau dia ternyata dia orang dan dia berdosa, Roma 3 ayat 23 menjadi salah. Nah, nanti kalau ini bisa terjadi kepada Yeremia, kira-kira kenapa tidak bisa terjadi kepada Maria? Nah, itu kira-kira argumentasinya begitu. Dan terus terang saya lucu ya dengan cara-cara orang ini menggunakan ayat Alkitab untuk membuktikan ketidakberdosaan Maria. Yang model seperti Romo Cafe itu, yang gunakan ayatnya secara sembarangan, yang menunjukkan ketidakpahaman mereka di dalam hermeneutika yang baik. Kayak Romo Cafe menggunakan 1 Yohanes 3. Nah, itu kan sudah menunjukkan sampai di mana tingkat pengetahuan hermeneutiknya. Sekarang ditambah dengan ini lagi. Demi membenarkan bahwa Maria itu tidak berdosa sama sekali, dia gunakan Yeremia 1 ayat 5. Tapi pertama-tama saya mau jelaskan dulu bahwa sebenarnya Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Ya, itu sebenarnya adalah satu gambaran tentang kondisi umum dari manusia. Ya, dalam konteks surat Roma itu kita bisa lihat bahwa dalam pasal 1 sampai pasal 3 itu Paulus sedang menjelaskan bahwa orang Yahudi berbuat dosa, orang bukan Yahudi berbuat dosa, dan karenanya tidak ada orang yang benar di hadapan Allah dan tidak bisa dibenarkan dengan usahanya sendiri. Karena itu kalau kita bisa lihat sebelumnya, bahkan Paulus di Roma, surat Roma itu juga sudah menyebut itu sebelumnya ya. Jadi ini kan ayat 23.
karena semua orang telah berbuat dosa, tapi sebelum itu dia juga sudah menyatakan dengan begitu eksplisit, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada orang yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan seterusnya, baru sampai di ayat 23 itu, dia bilang semua orang telah berbuat dosa. Itu kesimpulannya. Jadi itu sebenarnya adalah suatu gambaran. Maksud Paulus adalah itu adalah suatu keadaan universal dari manusia. Nah, sekarang, kalau memang ada pengecualian, nah, kalau ada gambaran universal itu kan tentu ada pengecualian. Bukan berarti tanpa pengecualian, maksud saya begitu. Karena kadang-kadang di dalam Alkitab ada suatu gambaran yang umum, tetapi kadang-kadang kata semua itu juga bisa dipahami tidak dalam pengertian universal. Tetap menyisakan kemungkinan adanya perkecualian. Kalau kita lihat misalnya di Matius pasal 3, ayat yang kelima ya. Nah, ini tentang Yohanes Pembaptis. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah di sekitar Sungai Yordan. Di situ digunakan kata seluruh. Nah, tentu saja kita tidak berarti bahwa semua orang tanpa kecuali datang ke Yohanes Pembaptis, kan tidak. Nah, Roma pasal 3 itu adalah gambaran tentang kondisi dari semua. Nah, apakah ada perkecualian? Kalau ayat itu berkata semua orang telah berbuat dosa, artinya yang namanya orang adalah berbuat dosa. Tetapi apakah ada perkecualian? Ada. Tapi perkecualian itu tidak bisa kita buat sendiri. Perkecualian itu kalau memang betul ada perkecualian, maka perkecualiannya harus datang dari kitab suci. Nah, dan kita bisa lihat sepanjang kitab suci itu, perkecualiannya hanya diberikan kepada satu orang saja, yaitu adalah Yesus. Karena itu biarpun Yesus orang atau Yesus manusia, dia tidak berbuat dosa. Kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 ya. 1 Petrus 2 ayat 22. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Lalu nanti di Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 itu dibilang sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi ada pernyataan eksplisit dari dalam Alkitab. Sementara Alkitab menyatakan kondisi manusia secara umum yang namanya orang atau manusia itu berbuat dosa, tapi ada perkecualian yaitu ada orang yang tidak berbuat dosa dan itu ada ayatnya. Nah, sekarang kalau memang mereka mau menambah lagi satu orang di dalam perkecualian itu, yaitu Bunda Maria, ya dasarnya apa? Ayatnya mana? Nah, lalu mungkin dalam keadaan yang diharuskan untuk mencari dukungan ayat itu, lalu akhirnya mulai mencari ayat secara sembarangan, seperti Romo Cafe itu, lalu pakai 1 Yohanes 3 ayat 6 itu. Nah, sekarang yang satu ini pakai Yeremia 1 ayat 5 lagi. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana dia bilang kalau Maria tidak berdosa, artinya itu adalah tamparan keras bagi para pendeta. Nah, sekarang kita coba lihat, biar saya jelaskan supaya paham, ya. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, ini kan Yeremia, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Kelihatannya, yang jadi persoalan bagi orang ini adalah kata menguduskan. Jadi kalau dikatakan bahwa Tuhan menguduskan Yeremia, maka pikiran dia artinya Yeremia harus suci dong, tidak tanpa dosa. Sehingga nanti itu bisa menjadi dasar juga bahwa terhadap Maria dilakukan hal yang sama. Nah, yang menjadi persoalan bagi orang ini adalah dia tidak memahami apa arti kata menguduskan ini. Kata menguduskan ini ya itu kadas atau kados dalam bahasa Ibrani-nya ya, atau di dalam bahasa Yunani-nya itu adalah hagios. Nah, sebenarnya kata itu mempunyai 3 arti. Nah, saya pernah membuat penyusunan terhadap makna kata ini ya. Sekarang saya akan mencoba menunjukkan kepada saudara. Nah, sebenarnya kata kados atau kata hagios itu bisa punya 3 arti. Arti pertama itu artinya terpisah dari atau berbeda dari. Jadi sesuatu disebut kudus apabila dia dipisahkan atau dibedakan dari yang lain. Nah, saya berikan contoh nih. Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, karena tempat itu kudus, artinya dia berbeda secara terpisah, maka Musa tidak boleh mendekat atau harus menanggalkan kasutnya. Jadi maksudnya, tempat itu dipisahkan atau berbeda dari tempat yang lain. Ini sama dengan Keluaran 19. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami, demikianlah pasanglah batas sekeliling gunung itu, dan nyatakanlah itu kudus. Berarti gunung itu kudus. Nah, karena gunung Sinai itu kudus, artinya apa? Artinya gunung itu berbeda atau terpisah daripada gunung yang lain. Nah, maka orang Israel tidak boleh masuk. Jadi, kudus itu artinya apa? Kudus itu artinya berbeda atau terpisah dari. Nah, dalam pengertian inilah, maka orang Kristen bisa disebut sebagai orang kudus. Karena dia terpisah dari, atau dipisahkan Tuhan dari dunia ini. Makanya di dalam 1 Petrus 2:9 itu ya, tetapi kamulah bangsa yang kudus. Ini bukan berarti mereka suci hidupnya tanpa dosa. Tapi karena Tuhan telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dipisahkan dari dunia ini, karena itulah disebut bangsa yang kudus. Berarti kudus itu artinya dipisahkan. Atau dibedakan, berbeda dari, atau terpisah dari. Itu artinya kudus. Itu arti pertama. Arti kedua dari kudus itu artinya khusus atau dikhususkan. Sesuatu disebut kudus apabila dia dikhususkan untuk kepentingan tertentu. Misalnya, saya punya banyak HP, dan saya mengkhususkan satu HP untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Alkitab. Berarti HP itu adalah HP kudus. Ada banyak perjamuan, acara makan minum, tapi ada satu perjamuan yang dikhususkan untuk memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu perjamuan tersebut perjamuan kudus. Jadi kudus itu artinya
dikhususkan. Nah, berdasarkan pengertian ini, maka orang Kristen dapat disebut orang kudus, karena kita telah dikhususkan untuk memberitakan perbuatan besar dari Tuhan. Ayat yang sama tadi, bangsa yang kudus, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Itu artinya kudus. Baru arti yang ketiga itu adalah suci, tanpa dosa ini maksudnya. Tanpa celah, tanpa noda, atau murni. Nah, karena itulah, Yesus disebut sebagai yang kudus dari Allah. Itu artinya bahwa Dia memang suci, tidak berdosa. Nah, itu adalah pengertian dari kata kudus. Kudus itu pengertian satu, itu artinya terpisah dari, atau berbeda dari. Yang kedua adalah dikhususkan. Dan yang ketiga itu baru suci. Nah, kalau sudah paham demikian, sekarang kita kembali ke Yeremia 1 ayat 5. Apa sih maksudnya menguduskan di sini? Aku menguduskan engkau. Apakah itu berarti bahwa Tuhan Allah membuat Yeremia suci tanpa dosa? No. Kenapa? Karena konteks akan menentukan. Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku mengenal engkau sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, tapi jangan lupa, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Berarti pengudusan terhadap Yeremia itu dikaitkan dengan penetapan dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ada tugas dia, tugas kenabian yang harus dia lakukan. Makanya Tuhan menguduskan dia. Berarti menguduskan di sini itu dalam pengertian yang keberapa tadi? Dalam pengertian yang kedua, yaitu mengkhususkannya atau dikhususkan bagi. Nah, itu bukan berarti Yeremianya suci sempurna, seperti dalam pikiran mereka, nanti Maria juga begitu. Tidak. Itu artinya dikhususkan untuk sebuah tugas khusus. Nah, karena itu kalau memang, ini kalau pemahamannya mereka ini hanya, oh, kudus itu artinya suci tanpa dosa. Nah, sekarang coba kalau kita misalnya lihat dua ayat ini ya. Itu kira-kira kalau kudus itu diartikan suci tanpa dosa. Nah, pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu dia singgah juga kepada orang-orang kudus di Lida. Apakah orang-orang kudus di Lida ini orang-orang semua suci sempurna, semua tanpa dosa? Kan tidak. Roma 15. Tapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Apakah ini orang-orang tanpa dosa? Ya tidak dong. Jadi kudus itu tidak selamanya berarti suci tanpa dosa. Ya, karena itu kalau dikatakan Yeremia itu dikuduskan, ya bukan berarti Yeremianya tanpa dosa. Ya. Nah, sekarang juga contoh lain ya, kalau kita misalnya saya kasih tunjuk Keluaran 13 ayat 2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Coba artinya apa ini? Kalau kudus di sini artinya suci tanpa dosa, apakah semua anak sulung itu suci tanpa dosa? Tidak. Kuduskan di sini artinya dikhususkan. Itu yang saya bilang tadi. Arti yang kedua itu. Jadi kudus itu punya artinya dikhususkan untuk tugas atau kepentingan tertentu. Jadi kalau Yeremia dikuduskan oleh Allah supaya dia jadi nabi bangsa-bangsa, artinya dia sudah dikhususkan oleh Allah untuk pekerjaan kenabian. Bukan berarti dia suci sempurna tanpa dosa. Nah, karena itu penggunaan Yeremia 1 ayat 5 untuk menopang konsep tentang kekudusan mutlak dari Maria tanpa salah, tanpa noda dosa sama sekali. Nah, itu sesuatu yang menunjukkan hermeneutikanya itu parah-parah itu ya. Nah, karena itu ketika dia ngomong ini ya, jika Maria berdosa, maka ayat ini adalah tamparan keras bagi para pendeta. Ayat ini menyatakan Allah telah menyiapkan dan menyucikan seseorang nabi. Apakah nabi ini bukan manusia? Manusia, hanya menyucikannya tuh, ya kamu bilang menyucikan, padahal ayat itu bilang menguduskan. Menguduskan kan nggak sama dengan menyucikan itu. Mungkin dalam posisi sama, tapi dalam penggunaan bahasa Ibrani Yunani itu artinya beda. Suci itu hanya salah satu dari arti kudus. Ya. Nah, jadi sebenarnya tidak ada tamparan keras. Bahkan tamparan pun tidak ada sama sekali itu. Tapi itu hanya menunjukkan bahwa ini namanya pemaksaan ayat. Di dalam hermeneutics itu ada dua istilah yang mirip. Satu namanya exegesis, satu namanya eisegesis. Exegesis itu adalah teks itu dipelajari secara mendalam, baru menarik maknanya keluar sebagai sebuah kesimpulan, pemahaman. Tapi eisegesis itu adalah sudah punya pikiran lebih dahulu, sudah punya asumsi lebih dulu, lalu akhirnya mencari ayat-ayat, lalu berusaha memaksa ayat itu, memasukkan pikiran dia ke ayat, supaya ayat itu cocok dengan maunya dia. Nah, itu namanya eisegesis. Nah, yang dilakukan Romo Cafe itu eisegesis. Ya. Yang dilakukan oleh orang ini itu juga eisegesis. Dan itu suatu cara menafsirkan Alkitab yang fatal. Dengan demikian, justru dengan menggunakan Yeremia 1 ayat 5, justru makin menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak paham bagaimana caranya menafsirkan Alkitab. Ya, Maria juga adalah manusia. Kita menghargai ya sebagai orang yang taat kepada Tuhan, tetapi menganggap bahwa dia suci sempurna tanpa dosa, itu adalah kesimpulan yang terlalu melebihi apa yang dikatakan oleh kitab suci. Kita tidak sedang merendahkan Maria, tapi kita mau menempatkan posisi dan kondisi Maria sesuai dengan yang dinyatakan oleh kitab suci. Semua orang adalah orang berdosa, dan Alkitab hanya memberikan satu perkecualian saja, satu orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Selain itu tidak ada yang lain. Demikian, semoga penjelasan saya bermanfaat. Tuhan memberkati semuanya.